فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريmat, akramani wa akramakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah, buat tulisan milik Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Masih pada Mabadi'ul Fiqh, bagian akhir dari kandungan isi buku ini. Dan maksud dari fikih adalah dari apa yang telah beliau bawakan kepada kita sang penulis, fikih ibadah, pemahaman tentang tata laksana ibadah. Dan alhamdulillah dalam mabadi fikih telah penulis jabarkan kepada kita tentang hukum-hukum berwudu, dan masih kita tengah kaji tentang pembatal wudu, merupakan pembahasan terakhir yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjutkan kembali dari judul bab yang sama dari buku ini, Mabadi'ul Mufidah, Nawaqidul Wudu, pembatal wudu. Karena kita terangkan bahwasanya wudu, seseorang yang ketika dia telah berwudu, ada hal-hal yang bisa membatalkan wudunya. Artinya ketika hal ini terjadi yang disebutkan di bawah, hendaknya dia mengulangi wudunya. Beliau sendiri sang penulis telah bawakan kepada kita ada 7 pembatal, 3 diantaranya telah kita ambil. Kita ulangi sebelum kita lanjutkan pada poin yang keempat. Yang pertama adalah yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, depan dan belakang. Dan kita terangkan secara terperinci apa-apa saja yang dimaksud dengan yang keluar dari 2 jalan, depan dan belakang. Baik itu untuk umum, laki-laki dan perempuan, atau khusus untuk perempuan saja. Kemudian yang kedua sekaligus yang ketiga, beliau jadikan dari satu poin yang sama, tidur yang nyenyak dan juga junub. Kali ini kita akan lanjutkan masih pada yang kedua dan juga ketiga. Masih dari sisa satu hadis punya kita. Kemudian sebelum kita lanjut pada yang keempat, kata Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri pada halaman ini 37, wa naumul anbiya laysa biraqidin liwudu'ihim. Setelah beliau sebutkan tentang termasuk pembatal wudu adalah tidur yang nyenyak, beliau bawakan satu poin. Naumul anbiya, tidurnya para nabi, laysa binaqidin liwudu'ihim, tidaklah termasuk pembatal wudu mereka. Artinya tidur yang nyenyak adalah pembatal wudu, itu berlaku kepada umat dan tidak berlaku kepada para nabi. Ini hanya berlaku kepada umat dan tidak berlaku kepada para nabi. Artinya para nabi tidur mereka tidak membatalkan wudu. Apa alasannya? Apa dalilnya? Li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang landasan hukum dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi mata mereka tertidur namun hati mereka tidak tertidur. Mata tertutup tapi hati tetap berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hadis ini. Jadi cuma mata yang tertutup, mata yang terpejam, tapi hati para nabi terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tidur.
Wa hadhihi, kata beliau sebagai penutup, hadhihi khususiyatun lahum alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah pengkhususan bagi mereka, yakni para nabi, semoga salat dan salam Allah tercurahkan kepada mereka. Nah, ini sebagai pelengkap bahwa secara umum tidur nyenyak adalah pembatal wudu. Ini dikecualikan pada pihak para nabi, karena para nabi wudu mereka tidak akan terbatalkan dengan tidur yang nyenyak. Nah, kita lanjutkan pada pembatal wudu yang keempat. Pembatal wudu yang keempat, ar-rabi maksud zakar. Pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Nah, jadi menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu dengan maksud dan tujuan apapun. Nah, dan yang maksud dengan menyentuh kemaluan di sini adalah tanpa pembatas. Artinya kalau dia menyentuh dengan pembatas, entah dari luar pakaian, dari luar menggunakan alas atau penghalang, tidak termasuk. Yang dimaksud dengan menyentuh kemaluan pembatal wudu adalah apabila tangan menyentuh secara langsung, tanpa pembatas, tanpa pengalas. Sebelum kita baca landasan hukumnya, dan ini berlaku untuk latihan juga. Ini berlaku untuk, nah, pertama, seseorang menyentuh kemaluan diri sendiri, pembatal wudu, atau seseorang menyentuh kemaluan orang lain, seperti mungkin orang tua yang, mohon maaf, ketika anaknya buang air kemudian ingin dibersihkan, diceboki, nah, otomatis dia akan menyentuh kemaluannya, menyentuh kemaluan anaknya maksud kami. Nah, jadi berlaku untuk pertama, seseorang menyentuh kemaluan dia sendiri, atau menyentuh kemaluan orang lain, atau orang lain menyentuh kemaluan dia. Kesemuanya ini termasuk pembatal wudu. Artinya ketika kemaluan disentuh. Kita ulangi secara terperinci. Termasuk pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan. Dengan perincian pertama, seseorang menyentuh kemaluan dia sendiri dengan tangannya, atau dia menyentuh kemaluan orang lain, dia wudunya batal. Atau orang lain menyentuh kemaluan dia, dan hukumnya sama. Kesemuanya adalah batal. Nah, artinya kasus terjadi pada orang dewasa, satu menyentuh kemaluan yang lain, dua-duanya wudunya batal. Ini maksudnya. Landasan hukumnya adalah wadalilu haditsu Busrah binti Sufwan radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, akhrajahu at-Tirmidzi wa huwa haditsun hasan. Wa sahihun bi syawahidihi da Ahmad wa ghairihi min hadits at-Taib. Kita lanjutkan nantinya. Ini hadis pertama adalah hadis dari sahabiyah namanya Busrah binti Sufwan, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, tidak boleh baginya untuk salat sampai dia berwudu. Tidak boleh bagi dia untuk salat kecuali setelah dia berwudu. Nah, ini jelas sekali hadisnya menyatakan bahwa seseorang menyentuh kemaluannya tidak boleh bagi dia untuk salat kecuali setelah berwudu. Menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah hukumnya batal wudunya. Termasuk batal wudu adalah menyentuh kemaluan. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan. Artinya baik, bagus untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Boleh untuk diamalkan. Datang hadis yang kedua. Wa sahihun bi syawahidihi inda Ahmad wa ghairihi min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dan telah sahih juga dengan penguat-penguat dari riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr. Ada hadis yang kedua dalam bab ini bahwasanya seseorang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ayyuma rajulin massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Laki-laki siapapun yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu, serta wanita manapun yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Nah, ini kita katakan di tempat bahwasanya umum. Ketika menyebutkan tanda jenis kelamin, masuk di dalamnya bahwasanya seseorang menyentuh kemaluan dia sendiri, atau menyentuh kemaluan orang lain, atau orang lain menyentuh kemaluan dia. Kesemuanya tiga pihak ini yang dimaksud adalah membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Nah, ini pembatalnya yang keempat.
Termasuk batalnya wudu seseorang adalah apabila menyentuh kemaluan. Kita lanjut ke poin yang kelima. Pembatal wudu yang kelima. Al-khamis. Aklu lahmil ibili. Memakan daging onta. Begitu banyak daging yang bisa dikonsumsi atau yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh umat manusia. Namun satu-satunya daging yang membatalkan wudu adalah daging onta. Kita akan baca dalilnya, kemudian kita terangkan apa alasannya. Kenapa daging-daging yang lain tidak, sedangkan daging ini membatalkan wudu. Nanti ketika memakan daging onta, seseorang dalam keadaan sudah berwudu, maka wudunya batal. Harus diulangi wudunya. Landasan hukumnya adalah والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Alasan hukumnya adalah hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, bahwa seseorang dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi pertanyaan adalah faqala ana tawaddu min luhumil ibil? Qala na'am. Dia bertanya, apakah kita berwudu setelah mengkonsumsi daging onta? Qala, kata beliau memberikan jawaban, na'am, iya. Akhrajahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dan inilah pembatal wudu yang kelima dalam makan daging onta. Kenapa dengan daging-daging yang lain? Apakah juga ikut membatalkan wudu? Tidak ada dalil yang mengatakan makan daging seluruhnya yang membatalkan wudu kecuali daging onta. Para ulama kemudian mencari alasan, mencari hikmah, mencari spekulasi kenapa pengkhususan daging onta membatalkan wudu dan daging-daging yang lainnya tidak. Alasan disebutkan oleh mereka adalah ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya daging onta adalah daging yang pertama bertekstur keras, kemudian memiliki sifat panas. Panas di luar, panas di dalam. Karena sebagai mereka termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa makanan dikategorikan ada yang panas, ada yang dingin, ada yang lembab, ada yang kering. Sedangkan onta sendiri panas di luar, panas di dalam. Artinya sebelum dikonsumsi memang panas, kemudian masuk ke dalam tubuh, kandungannya juga melahirkan panas. Dan panas dari syaitan butuh untuk didinginkan. Oleh karena itu hendaknya berwudu. Ini alasan pertama. Kemudian yang kedua, datang hadis menerangkan bahwa Nabi SAW beliau pernah sholat di kandang kambing, sedangkan terlarang untuk sholat di kandang unta. Itu lagi. Ada datang dalil bahwasanya awal-awal hijrah Nabi SAW di kota Madinah, ketika belum membangun masjid, beliau pernah sholat di kandang kambing, sedangkan terlarang untuk sholat di kandang unta. Terlarang untuk sholat di kandang unta. Inilah pengkhususan kenapa daging kambing tidak membatalkan wudu, kenapa daging unta membatalkan wudu. Artinya ada pengkhususan, bahkan untuk sholat di kandang pun dibedakan. Kemudian alasan yang lain juga adalah disebutkan bahwa ketika unta turun untuk duduk, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya di situ tempatnya bertenggernya syaitan. Wallahu a'lam apapun alasannya disebut oleh para ulama. Sedangkan dari hadis Nabi SAW sendiri tidak menyebutkan apa alasannya, apa penyebabnya. Al-muhim bahwa kita mendengar dari hadis Nabi SAW mengatakan ketika memakan daging onta batal wudunya, dan kita ikuti tanpa perlu mencari alasan ini ataupun alasan itu, karena tidaklah datang perintah dari Allah dan Rasulnya kecuali ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada datang larangan dari Allah dan Rasulnya kecuali ada dorornya di dalamnya. Yang jelas kita percaya bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya membatalkan wudu, kita ikuti akan hal tersebut apapun alasannya, wallahu a'lam. Yang keenam, di antara pembatal wudu juga adalah ar-riddah, murtad.
Nah, kemurtadan. Bagaimana bentuk murtad membatalkan wudu? Bukankah dia telah murtad? Nah, selesai, tidak ada urusan. Hanya saja yang dimaksud dengan murtad membatalkan wudu adalah mungkin seseorang mengucapkan kata-kata kufur dengan tidak sengaja, kemudian menyebabkan dia murtad. Kemudian dia tersadarkan akan hal tersebut dan dia bertobat, dia kembali ke dalam agama Islam. Yang tadinya sebelum dia murtad, dia telah berwudu. Dia berwudu. Setelah berwudu, belum menegakkan sholat, dia murtad. Setelah murtad, dia tersadarkan, dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Nah, apa kembali sholat dengan wudu yang sebelum murtad tadi? Tidak, batal. Amalannya batal, termasuk wudunya juga batal. Makanya ketika ingin sholat setelah masuk kembali ke dalam agama Islam dari murtadnya, dia butuh wudu yang berikutnya, wudu yang baru, berwudu ulang. Nah, ini maksudnya. Wahya naqidatun lil wudu'i wa lil Islam. Murtad adalah pembatal wudu sekaligus juga pembatal agama Islam. Jadi dua-duanya batal. Agamanya batal. Mungkin juga sekaligus wudunya juga batal. Artinya butuh untuk memperbaharui wudunya. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Surat Al-Maidah yang kelima. Kata Allah yang artinya adalah barang siapa yang kufur kepada keimanan, sungguh telah terhapus amalannya. Artinya orang yang murtad berarti dia telah kufur dari keimanannya dia. Dan Allah janjikan dari ayat ini bahwasanya seluruh amalan terhapus, termasuk juga adalah amalan kebaikan berupa wudu batal. Nah, kemudian ketika dia bertobat dan kembali masuk memeluk agama Islam setelah tersadarkan, nah, hendaknya dia berwudu yang baru sebelum menegakkan amalan ibadah seperti sholat dan yang lainnya. Nah, ini termasuk pembatal keislaman yang ke-6. Kita ke pembatal keislaman yang ke-7. Kata Syekh yang ke-7 adalah as-sabi' zawalul aqli bijununin aw igma'in aw sukrin wa ma ashbahaha min al-adwiyatil muzilati lil aqli. Yang ke-7 adalah hilangnya akal, baik itu dengan depresi, kegilaan, atau pingsan, atau mabuk, atau semisalnya dari pengaruh obat-obat yang menghilangkan akal, seperti obat bius, obat penenang. Nah, kita lagi. Termasuk pembatal wudu adalah hilangnya akal, baik itu berupa depresi, gila. Terkadang sebagian orang, nah, dari sadar menjadi gila, mungkin juga batal wudunya. Atau pingsan, atau mabuk, atau yang semisalnya dari pengaruh meminum obat-obatan yang menghilangkan kesadaran akal. Nah, di bawah pengaruh obat seperti obat bius atau obat penenang, kesemuanya itu adalah nama membatalkan wudu. Wa ajma'al ulama'u anna al-wudu'a yantaqidu bidzalika. Para ulama bersepakat bahwasanya wudu seseorang batal dengan alasan-alasan yang disebut di atas. Artinya seseorang yang hilang akal, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, batal wudu. Sengaja seperti seseorang meminum obat bius mungkin karena ingin melalui tindakan proses bedah atau operasi atau pengobatan yang lainnya. Nah, ini sengaja atau tidak sengaja seperti pingsan, depresi dan semisalnya. Itu semuanya adalah termasuk pembatal wudu yang 7. Nah, dengan demikian telah kita kaji semuanya yang berkaitan dengan pembatal wudu mulai dari 1 sampai ke 7. Kita ulangi secara ringkas. Yang pertama adalah termasuk pembatal wudu yang keluar dari 2 jalan kubul dan dubur, telah kita terangkan secara terperinci. Yang kedua dan ketiga adalah tidur yang nyenyak serta junub. Telah kita terangkan juga makna junub, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, baik itu yang jalur yang halal atau yang haram, baik itu yang wajar ataupun yang tidak wajar. Kemudian yang keempat telah kita baca juga termasuk pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan. Yang kelima, memakan daging unta. Kemudian yang keenam murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah hilangnya akal, baik itu dengan sengaja seperti meminum obat penenang atau obat bius ataupun tidak sengaja seperti mabuk dan semisalnya. Nah, ini merupakan bagian akhir dari pembahasan tentang wudu. Ini merupakan bagian akhir dari pembahasan tentang wudu. Berarti setelah
poin berikutnya ini kita akan ambil adalah poin yang berkaitan dengan pembahasan sholat. Nah, jadi dalamnya telah kita kaji tentang mulai dari kewajiban wudu, 5 anggota wudu yang wajib untuk dicuci atau dibasuh. Disusul juga dengan yang sunnah dalam wudu telah kita terangkan, baik itu di luar wudu ataupun di dalam wudu yang berkaitan dengan sunnah sholat. Kemudian pada poin yang terakhir sampai kita tambahkan kepada kita, yakni syariah yang tentang pembatal wudu. Dengan demikian, nah, sempurna pembahasan kita dalam materi wudu. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah sholat yang dimulai dengan poin yang ke-65 dan beberapa poin setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di siang hari yang berbarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.